Baik, hari ini kita masuk ke materi stoichiometry reaksi. Sebelum kita masuk ke bab ini, kita harus kembali mengingat rumus-rumus yang kemarin. Contohnya rumus mol, rumus jumlah partikel, terus rumus volume. Rumus mol diingat-ingat itu massa dibagi mR-nya. Massanya harus dalam bentuk gram. Terus jumlah partikel itu mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Terus kalau volume ada 3, standar, tidak standar, sama gas pembanding. Kalau standar itu VSTP sama dengan mol kali 22,4. Kalau tidak standar pakai PVNRT. Kalau pakai gas pembanding kita pakai mol gas 1 per volume gas 1 sama dengan mol gas 2 dibagi volume gas keduanya. Nah, itu rumusnya tadi. Sekarang masuk ke stoichiometry reaksi. Nanti hampir sama kayak sebelumnya, bahwa di sini di stoichiometry yang paling penting tuh mol. Nanti akan muncul di reaksi-reaksi. Salah satu yang penting yaitu nanti perbandingan koefisien itu nanti sebanding dengan perbandingan mol. Jadi makin besar koefisien, ya molnya juga semakin besar. Misalkan ada A berubah jadi 2B, misalkan ada reaksi seperti ini. A-nya diketahui 3 mol, berarti B-nya berapa mol? Kalau pakai cara cepat kan gampang. Perbandingan koefisien sebanding sama perbandingan mol. A koefisiennya kan 1 di sini. Dia punya 3 mol. Kalau B koefisiennya 2, berarti berapa mol? Kalau koefisien 1 3 mol, berarti kalau koefisiennya 2, berarti harusnya jadinya 6 mol. Itu kalau pakai cara cepat. Nah, sekarang kalau pakai cara rumus gimana? Kalau pakai cara rumus, mol ditanya sama dengan koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Tadi kan yang ditanyakan ini, yang B. Berarti rumusnya nanti molnya B sama dengan koefisien ditanya, berarti koefisiennya B berapa dibagi koefisien yang diketahui. Yang diketahui kan A. A kan yang diketahui molnya 3 mol ya. Berarti nanti koefisiennya yang A dikali mol yang diketahui itu molnya A. Berarti molnya A. Berarti koefisien B berapa? 2 per koefisiennya A 1 dikali mol A nya 3 mol. Ketemu berapa? Ketemu 6 mol. Jadi seperti itu caranya. Mol ditanya sama dengan koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Coba lanjut yang bawahnya. Misalkan 2P tambah Q jadi 3R plus 4S. Yang diketahui 2P. 2P punya 4 mol. Berarti Q berapa mol? R berapa mol? S berapa mol? Kalau saya tanya molnya Q, berarti nanti molnya Q sama dengan koefisien yang ditanya, berarti punyanya Q koefisiennya 1 ya, dibagi yang diketahui 2 dikali mol yang diketahui 4 mol. Hasilnya berarti 2 mol. Kalau R gimana? Berarti yang ditanyakan punyanya R ya, berarti 3 per 2 dikali 4. Nanti ketemu 6 mol. Kalau S, berarti yang ditanya molnya S sama dengan koefisien yang ditanya, berarti 4 dibagi yang diketahui, berarti 2 dikali mol yang diketahui 4 mol. Berarti ketemu 8 mol. Jadi gitu. Mol yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Sekarang contoh soalnya. Misalkan logam besi sebanyak 5,6 gram, AR-nya Fe 56, direaksikan dengan larutan HCl berlebih sehingga menghasilkan gas hidrogen dan besi 2 klorida. Yang ditanyakan berapa VSTP-H2 dan massa FeCl2. Kita tulis reaksinya dulu.
Ini kan besi bereaksi dengan HCl, berarti Fe ditambah HCl, sehingga menghasilkan gas hidrogen dengan besi 2 klorida, sehingga menghasilkan gas hidrogen itu H2 dan besi 2 klorida. Besi 2 klorida rumus kimianya gimana? Besi 2 kan Fe2+, klorida Cl-. Kalau gabung tinggal tukar, jadinya FeCl2. Yang pertama tulis rumus reaksinya dulu. Lalu untuk setiap reaksi kan harus setara. Di sini kan belum setara ya. Fe-nya kan 1, sini 1. H-nya 1, ini 2, Cl-nya 1, di sini 2. Berarti tinggal HCl-nya kalikan 2. Sehingga nanti setara. Yang diketahui nanti masanya besi. Fe-nya diketahui 5,6 gram. Yang ditanya H2-nya, VSTP-nya berapa, FeCl2-nya masanya berapa. Nah, ini kan kasus yang berbeda dengan yang kita bahas kemarin ya. Kalau kemarin kan kalau seumpama yang diketahui masanya Fe, ya yang dicari molnya Fe. Atau yang seumpama H2 diketahui molnya, ya nanti VSTP H2 yang dicari. Tapi di sini yang diketahui masanya Fe, yang ditanyakan punyanya H2 sama FeCl2. Nah, untuk nyari VSTP H2 sama masanya FeCl2 kan kita butuh mol ya. Kan setiap rumus di stoikiometri butuh mol. Sedangkan di sini yang diketahui punyanya Fe. Berarti nanti kita pakai prinsipnya stoikiometri reaksi, perbandingan koefisien sebanding sama perbandingan mol. Kita harus nyari spesi yang bisa dicari molnya dulu. Di sini yang bisa kita cari molnya kan Fe, karena dia yang ada datanya. Fe-nya 5,6 gram. Berarti bisa kita cari molnya pakai rumus apa? Mol sama dengan massa per mr-nya. Molnya 5,6 dibagi 56. Nah, ini AR-nya 56 ya. Jadi ketemu Fe-nya 0,1 mol. Oh, Fe-nya diketahui 0,1 mol. Kalau Fe-nya udah ketemu 0,1 mol, kita bisa nyari molnya H2 sama FeCl2 pakai perbandingan koefisien. Di sini kan yang dicari molnya H2 ya. Berarti molnya H2 sama dengan koefisiennya H2 per koefisien yang diketahui kan koefisiennya Fe ya. Dikali mol yang diketahui itu molnya Fe. Berarti koefisiennya H2 kan 1 ini ya. 1 per koefisiennya Fe 1 dikali molnya Fe 0,1 mol. Nah, ketemu. Berarti molnya H2 0,1 mol. Baru yang dicari ternyata VSTP-nya. Kalau molnya H2 tahu, berarti VSTP-nya tahu. VSTP rumusnya mol kali 22,4. Berarti 0,1 kali 22,4 liter. 2,24 liter. Kalau nyari masanya FeCl2 gimana? Nah, diingat, untuk nyari massa kita butuh mol. Jadi di sini kan kita tahu molnya Fe ya. Berarti molnya FeCl2 berapa? Berarti nanti molnya FeCl2 sama dengan koef-nya FeCl2 per koef-nya yang diketahui kan Fe ya. Fe kali molnya Fe. Berarti koefisiennya FeCl2 di sini koefisiennya 1 per koefisiennya Fe juga 1 dikali molnya Fe diketahui 0,1. Berarti ketemu 0,1 mol. Nah, dari sini baru bisa kita cari masanya. Kan mol sama dengan massa per mr. Molnya 0,1, masanya dicari, mr-nya FeCl2 diketahui 127. Berarti masanya berapa? Tinggal pindah ke sini jadi 12,7 gram. Jadi gitu.
arahkan ke mol, terus untuk nyari mol yang lain tinggal perbandingan koefisien.